ada Bang Panai. Apakah itu memang dibolehkan atau atau seperti apa hukumnya? Bang Panai itu kan apa sih namanya? Kalau mau nikah sama anak saya gitu ya. Anak saya sarjana nih 100 juta gitu kan. Anak saya S2 nih 300 juta gitu ya. Ya syariat Islam kan tidak mempersulit gitu ya, dan itu budaya yang dibangun. Kalau budaya itu menyebabkan pernikahan tertunda dan merepotkan, banyak madorot, yaitu budaya yang tidak selayaknya kita tiru. Syariat ini sudah memudahkan sebetulnya ya untuk kita menikah, untuk kita menjalankan apa-apa yang dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Uang panai itu kalau termasuk memberatkan ya sudah menyelisih syariat. Artinya gimana kalau begitu? Bisa berdosa? Bisa berdosa. Siapa yang berdosa? Tentu yang awal dia mencetuskan ide itu jadi dosa jariah. Iya. Mansana sunatan sayyiatan gitu kan ya, dalam hadisnya. Siapa yang memberi contoh atau kebiasaan yang dibudayakan gitu, kemudian ditiru oleh orang lain, maka itu sayyi'ah, keburukan dia kebagian ketika orang lain melakukannya gitu kan. Yang bagus itu kan man sana sunatan hasanatan, ketika orang dia mencontohkan kebaikan ditiru oleh orang lain, kemudian orang lain itu juga ditiru lagi, ada pahala yang terus mengalir begitunya. Kalau uang panai saya khawatirnya sih sunatan sayyiatan itu yang keburukan gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal yang demikian lah. Mungkin saran-sarannya nih Ustaz, buat anak-anak muda sekarang nih yang mungkin kan di luar sana tuh masih belum pemahamannya tuh mungkin masih kurang Ustaz. Nah, mungkin saran-sarannya buat teman-teman gitu. Nikah ini sebetulnya ilmu yang harus dipelajari. Contoh gini, kalau ada seorang kuliah ya di perguruan tinggi, dia ngambil jurusan taruh aja ekonomi misalnya, berapa tahun dia sampai lulus? 4 tahun itu kuliahnya. Kalau dihitung dari SD 6 tahun ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun 12 ya, sama kuliah 16 tahun ya. Artinya orang untuk jadi sarjana ekonomi menghabiskan waktu 16 tahun. Dia dari segi tenaga, pikiran, harta gitu ya, waktu yang sangat lama sekali. Padahal ketika lulus jadi sarjana belum tentu dipakai ilmunya. Belum tentu dia bekerja sebagai ekonom di perusahaan gitu kan, atau menjadi guru atau menjadi trainer atau dosen yang bergelut dengan bidang keilmuan ekonominya, belum tentu. Karena bisa saja dia bekerja di bidang yang lain. Bayangkan kalau orang untuk jadi sarjana yang belum tentu dipakai bisa 16 tahun. Kalau pernikahan semuanya rindu, semuanya ingin, kapan waktu belajarnya? Harusnya kan ada waktu belajar, ada ilmunya. Gitunya. Angkewe belajar ilmu pernikahan mah sebulan sebelum menikah tidak cukup sebulan sebelum menikah gitu ya. Harus ada waktu yang panjang. Harus dipelajari karena menikah itu kan bukan sehari 2 hari. Kalau bekerja, taruhlah dia di kantor 8 jam gitu ya. Kalau menikah kan seumur hidup, bahkan menentukan kehidupan akhirat juga dari pernikahan itu. Harusnya sungguh-sungguh belajar ilmu pernikahan gitu. Kalau memang ada sekolah nikah, ya harus belajar dia sekolah pranikah itu. Gitu. Jurusan apapun, mau ekonomi, mau akuntansi, mau sains, teknik gitu ya, sosial, humaniora, dia harus belajar ilmu nikah. Kecuali dia tidak normal dan tidak mau nikah gitu kan. Selama dia tertarik pada perempuan, harus belajar ilmu tentang pernikahan.